Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq. Oh, udah ini. Ya. Udah langsung action aja udah. Oke, Ya. siap. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu Nyai yang sudah hadir di serial ngaji karakter kedua yang diselenggarakan oleh program pengembangan pendidikan karakter oleh Saudi Fund for Development. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu salawat dan salam juga kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan kesabarannya menyebarkan Islam yang rahmat alamin kepada kita semuanya. Itu. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu semuanya, ini luar biasa. Kita juga alhamdulillah sudah kedatangan Rektor Universitas Negeri Jakarta, Pak Komarudin. Alhamdulillah beliau sudah di antara kita semuanya, dan juga Mas Jafar yang adalah Ketua Program Pengembangan Pendidikan Karakter, dan tentu saja narasumber kita yang memang itu cukup terkenal, yaitu adalah Mas Hasanuddin Ali. Mungkin dalam hal ini kalau memungkinkan mohon sambutan dulu dari Pak Rektor, Pak Komar. Mohon arahan dan sambutan. Yes. Halo. Iya, silakan. Iya, silakan Pak Rektor, Pak Komar. Wih, luar biasa, masih di kantor ini, luar biasa ini Pak Rektor. Kita tadi malu ini, kita semua ada di rumah ini. Di rumah cuma ada ruang kerja, ternyata jadi kantor. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati guru kita, Ustadz kita, Kiai Hasanuddin Ali. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam, Pak Rektor. Ya, kami hormati juga ini Direktur Utama Pak Jafar Amiruddin, program atau proyek SFD, juga Direktur Bidang Pendidikan Karakter Ustadz Andi Hadianto. Alhamdulillah selalu mengawal kegiatan tadarus kita, ngaji kita. Moderator Pak Dianta, terima kasih sudah hadir, dan teman-teman semuanya, ada Pak Iwan, Pak Agung, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Ustadz Yusro ini, alhamdulillah ya. Ada Bunyai juga ya, ada Bunyai dan lain-lainnya. Alhamdulillah kembali kita acara apa namanya? Kalau di ISNU itu tadarus ya. Iya, tadarus. Kalau di sini apa Pak Andi? Ngaji karakter, Pak Rektor. Oh ya, ngaji karakter ya, sesuai dengan bidang yang diemban oleh Pak Andi. Jadi ngaji karakter. Jadi semua bahasan-bahasannya adalah karakter. Dan ini untuk yang kedua ya. Yang kedua, alhamdulillah Ustadz kita sudah hadir. Mudah-mudahan kita kembali dicerahkan, dimantapkan kembali keimanan kita, akhlak kita, karakter kita, untuk bisa menjadi insan kamil, manusia paripurna. Dan tentu di masa-masa sekarang ini adalah saat yang paling tepat untuk menempa pribadi kita menjadi manusia yang berkarakter. Tentu sesuai juga dengan harapan kita semuanya sebagai pendidik yang nanti juga melakukan tugas di dalam dunia pendidikan. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus berlanjut. Sesudah Ramadan, saya kira Pak Andi juga bisa kita programkan dengan program yang bervariasi. Silakan nanti koordinasi dengan Direktur Utama Mas Jafar, sehingga program-program pendidikan karakter tidak hanya di masa Ramadan, tetapi juga setelah Ramadan, sebelum pembangunan
mesti dilakukan, saya kira harus diinstitusionalisasi kelembagaannya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor Negeri Jakarta, Pak Komarudin. Itu mungkin saya dalam hal ini Mas Jafar mungkin itu sedikit tentang SFB. Mas Jafar mungkin mau memberikan penjelasan sedikit tentang SFB dan program pengembangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Pak Komarudin, Pak Andi Adianto dan tim program pengembangan karakter, kemudian Bapak Ibu dosen UNJ, kolega-kolega semua, ada juga beberapa yang dari kolega dari luar UNJ, Pak Rektor. Alhamdulillah ada Pak Husin juga sudah bergabung dengan Zoom meeting. Terima kasih, singkat saja, sebenarnya ini adalah bagian dari kegiatan program pengembangan karakter yang kita inisiasi untuk menyiapkan dari sisi soft komponen gedung pusat pengembangan pendidikan karakter yang akan kita bangun, yang rencananya insya Allah mulai pada sekitar akhir tahun 2020 ini pembangunan gedung di UNJ segera kita mulai. Dan semasa work from home dan PJJ di UNJ, alhamdulillah beberapa tahapan juga sudah dimulai pelaksananya, yakni proses demolishing gedung-gedung. Saya harapkan teman-teman, terutama tim pengembangan program pengembangan pendidikan karakter ini bisa optimal membantu kami di SFD UNJ Project dalam menyiapkan soft komponen untuk mengisi program maupun kegiatan pusat pengembangan pendidikan karakter nanti. Terima kasih kepada Pak Rektor atas arahannya tadi. Kami dengan tim program pengembangan pendidikan karakter akan siap sedia dan sesegera mungkin untuk mematangkan ke depan. Terima kasih kepada teman-teman tim, Pak Dianta, saya rasa bisa dilanjutkan segera. Dan juga kepada Pak Hasanuddin Ali, mohon share pengetahuan dan pengalamannya dalam topik yang kali ini tajuknya adalah karakter keberagamaan generasi milenial. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jawar. Izin saya perkenalkan dulu, ini sahabat saya Mas Hasanuddin Ali. Ini beliau itu merupakan lulusan statistik terbaik di ITS Surabaya. Itu udah pengalamannya di penelitian riset udah 15 tahun, termasuk salah satu top researcher di Mark M+. Tapi panggilan hatinya sebagai muslim yang taat, nahdiin, dan memiliki ketertarikan terhadap isu sosial, itu menjadi alasan Hasanuddin mendirikan Al-Farah Research. Al-Farah Research ini memang salah satu lembaga penelitian yang paling terdepan bicara isu milenial dan muslim Indonesia. Ya, selain isu-isu politik dan pilpres, pilkada, itu dan lain-lain. Ada beberapa karya-karya yang sudah di-launching adalah Indonesian Muslim Report 2019, Tantangan Muslim Moderat Indonesia, Kelas Menengah Muslim Indonesia, Religiusitas sebagai sisi identitas Muslim dan juga konsumerisme sebagai sisi identitas kelas menengah, dan juga sebuah buku tentang milenial Nusantara. Itu mungkin dalam hal ini Mas Hasan, itu walaupun saya tahu punya penelitian paper juga tentang COVID-19 sekarang ini, tapi itu digeser dulu, mari kita bicara masalah persoalan karakter keberagaman generasi milenial. Bagaimana mendapatkan formulasi pendidikan karakter dalam perspektif sosiologi agama. Terima kasih Mas Hasan. Terima kasih sahabat Dr. Dianta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pak Komarudin selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta, kemudian sahabat saya Pak Jabar Amiruddin, beliau ini dulu teman
tak lupa Bapak-Bapak sekalian, Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih saya sudah diundang untuk mengisi acara tadarus malam ini. Saya merasa terhormat sekali tadi saya dipanggil Ustadz sama Pak Rektor. Karena saya jauh dari itu Pak Rektor, saya belum Ustadz. Dr. Dianto barangkali lebih tepat dipanggil Ustadz dibanding saya. Tapi terima kasih Pak Rektor. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini saya akan sharing tentang pengalaman kami dalam meneliti dan juga mengkaji tentang 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah tentang generasi milenial di Indonesia dan nanti digabungkan dengan nomor 2 generasi Z. Kemudian yang kedua adalah tentang potret keberagaman mereka ya sebagai topik dari pembicaraan nanti yang akan kita sampaikan. Nah, saya akan share terlebih dahulu bahannya ya. Barangkali kita bisa lihat bersama. Oke. Jadi masuk ke materi inti, tadi sudah menjelaskan pengantar tentang beberapa biografi kami. Nah, ini sedikit tentang apa yang nanti akan kita bicarakan. Jadi materi yang akan saya sampaikan malam ini itu basically akan mengacu kepada 3 buku utama, ya 3 buku utama, yaitu yang pertama adalah tentang milenial Nusantara yang kita terbitkan tahun 2017. Kemudian yang kedua adalah tentang wajah Muslim Indonesia, ya wajah Muslim Indonesia. Ini diterbitkan tahun lalu, ya 2019, mendapat kata pengantar dari Prof. Nadir Shah Hussein, salah satu pengajar di Indonesia di Australia, juga mendapat testimoni dari Dr. James Forestry dari Amerika. Nah, kemudian buku yang ketiga yang belum terbit, ya terkendala COVID, jadi sebenarnya rencananya Maret kemarin, tapi kemudian ada COVID, jadi sampai sekarang belum terbit, yaitu tentang 9 perilaku milenial Indonesia. Nah, 3 buku inilah yang akan menjadi bahan utama diskusi kita malam ini. Nah, yang pertama tentu saya akan mulai dengan menjelaskan dulu tentang lanskap milenial Indonesia, biar kita satu kesempatan frame ya ketika kita bicara generasi milenial. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2017 kemarin, komposisi penduduk Indonesia memang saat ini lebih didominasi oleh anak muda. Ya. Nah, ini sejak tahun 2010 sampai hari ini, itu sampai ke depan, itu juga masih akan didominasi oleh penduduk dengan usia muda. Ini sering mengatakan pengamat ekonomi sebagai bonus demografi. Ya. Gen Z saja itu 29%. Jadi Gen Z ini adalah mereka yang kelahiran tahun 98 sampai 2010. Sementara ya milenial generasi yang lahir 81 sampai 97. Nah, Dr. Dianto barangkali masuk di sana. Saya tidak termasuk generasi milenial sebenarnya. Saya termasuk generasi X, generasi yang di persimpangan jalan, ya karena di X ya. Itu jumlahnya 25%. Ini adalah generasi yang lahir tahun 65, ya tahun 65 sampai tahun 80. Nah, perbedaan yang sangat mencolok ya dari ketiga generasi ini adalah dipicu oleh penggunaan teknologi sebenarnya. Jadi generasi X misalkan generasi saya, generasi Mas Ja'far gitu,
mungkin mengenal internet baru pada kira-kira SMA atau SMA akhir atau pada saat kuliah di saat itu. Nah, sementara anak-anak milenial dan Gen Z itu, milenial barangkali, itu mungkin SMP sudah mengenal internet. Ya. Sementara Gen Z mungkin SD ya, itu sudah mengenal internet. Bahkan kalau kita lihat perilaku anak-anak kita gitu ya, umur 6 tahun, masih TK, masih playgroup, itu sudah kecanduan dengan internet. Nah, internet inilah yang menjadi pemicu ya perbedaan generasi yang luar biasa tajam di Indonesia saat ini. Jadi berdasarkan kajian kita dalam beberapa tahun terakhir, jadi terdapat gap yang luar biasa antar generasi. Nah, ini dialami di semua aspek. Ya, di perusahaan, di kampus, ya itu juga sama. Ya, dosen yang kebanyakan Gen X dan baby boomers menghadapi anak-anak milenial yang boleh dikatakan unggah-ungguhnya kurang gitu ya. Nah, itu juga menjadi persoalan. Ya, di perusahaan juga sama. Ya, terjadi kayak gitu. Di sosial masyarakat kita juga menghadapi hal yang sama. Nah, kalau kita lihat karakternya, perbedaan antar generasi ini, saya menggunakan 3 indikator, ya, 3 tipologi. Ya. Yang pertama adalah achievers, ya, kemudian climber, kemudian socializer. Ya. Jadi achiever itu adalah mereka yang sudah mendapatkan sesuatu, ya, sudah mendapatkan sesuatu. Itu yang biru ini. Ya. Kemudian climber itu adalah mereka yang sedang berjuang, ya, sedang meniti karir. Gitu. Nah, kemudian yang ungu ini adalah kita sebut socializer. Mereka yang senang bergaul, senang bersosialisasi dan lain-lain. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya, ini menarik, ya. Semakin muda itu cirinya semakin suka bergaul, semakin socializer, ya. Kemudian semakin tua, ya, semakin Gen X, itu kalau kita lihat birunya semakin naik, jadi semakin achiever. Jadi semakin kelihatan perbedaan karakternya, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Gen Z itu adalah generasi yang cheerful, generasi yang suka keceriaan, suka dengan sesuatu yang tidak serius, sesuatu yang dalam tanda kutip gitu ya, hura-hura. Nah, sementara ya milenial itu merupakan generasi yang sedang berjuang, fighter generation, generasi yang memang lagi berjuang mendapatkan kemampanan hidup gitu ya. Nah, kemudian Gen X itu adalah generasi yang sudah mapan established. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat implikasinya, kalau melihat 3 karakter ini, maka sebetulnya yang paling menjadi generasi yang paling dalam tanda kutip ya, paling susah saat ini itu adalah generasi milenial. Maka generasi ini perlu kita bantu. Bayangkan generasi ini adalah yang sekarang usianya ya antara 22 sampai 38 tahun. Ya. Usia di mana cicilan lagi naik. Lagi banyak cicilan ini generasi ini. Ya. Terus kemudian sedang punya baby, sedang punya anak, baru punya anak, kebutuhan naik. Ya. Maka menurut saya kalau kita kaitkan dengan COVID hari ini, yang paling terdampak sebenarnya adalah di generasi milenial ini. Ya. Baik dari sisi pendapatan, pekerjaan, maupun dari sisi expenditure-nya, pengeluaran mereka yang cukup besar. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan koneksi internet, ya Bapak Ibu sekalian, saya menyebutnya Gen Z itu adalah mobile generation. Mereka generasi yang tidak bisa dipisahkan dari mobile gadget. Ya. Mereka kemana-mana selalu bawa gadget. Ya, apakah itu smartphone, apakah laptop, atau iPad, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena
generasi Z itu adalah generasi yang kita sebut sebagai addicted, mereka yang sudah kecanduan internet. Nah, cirinya adalah mereka ini konsumsi internetnya di atas 7 jam sehari, ya, di atas 7 jam sehari. Nah, milenial itu disebut sebagai internet generation, ya. Mereka generasi pertama yang menyandang gelar sebagai generasi internet. Jadi 88,4 mereka sudah terkoneksi internet, kemudian heavy user, ya, penggunaan internetnya dalam satu hari 4 sampai 6 jam. Nah, sementara kalau kita lihat Gen X itu kita sebut sebagai digital imigran. Kita ini, ya, generasi X itu di dunia digital itu imigran, ya. Kita itu imigran dari apa? Dari analog, ya. Jadi dulu kita mengenal kaset, mengenal mesin tape, DOS, dan macam-macam. Nah, kemudian kita berimigrasi kepada dunia digital, ya, dunia internet. Sehingga kadang-kadang terjadi semacam kontradiksi pemikiran, ya, di Gen X ini. Ya. Nah, saya sering menjelaskan perbedaan Gen X dan milenial itu dalam satu cerita yang singkat. Ini kita bisa lihat dari lagu-lagu yang muncul di era 90-an. Ya. Lagu-lagu yang muncul di era 90-an, ya, kalau kita perhatikan, itu syair-syairnya sangat puitis. Ya, sangat puitis. Metafor dan segala macam. Sementara generasi milenial itu, lagu-lagu yang hadir hari ini, itu lebih straightforward, lebih ungkapan yang lugas. Ya, karena di zaman kita dulu, di zaman Gen X 90-an, komunikasi itu relatif susah. Ya, susah sekali. Jadi ngempat lah, kalau orang Jawa bilang, ini generasi ngempat. Karena ngempat, maka dia aktualisasinya itu ke dalam syair-syair lagu dan macam-macam. Ya. Dan kalau kita lihat, yang terkoneksi dengan internet, itu hanya 63%. Dan pemakaian internetnya juga lebih rendah dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dengan memahami tiga tipe dan tiga karakter generasi milenial, generasi Z, dan Gen X ini, kita bisa menempatkan kira-kira komunikasi seperti apa, ya, kemudian pola keagamaan apa yang diikuti oleh masing-masing generasi ini. Nah, kalau kita lihat, ini survei kita tahun 2017, kita menyimpulkan ada 5 tipologi generasi milenial Indonesia. Ya, 5. Ini kita susun ada 2 indikator, yaitu level of connectivity, offline dan online, semakin ke kanan semakin tinggi. Kemudian yang kiri adalah level of creativity, ya. Semakin ke atas ini semakin kreatif dan semakin confident. Nah, yang paling rendah, ya, level connectivity-nya rendah dan level of creativity-nya rendah, itu dia kita sebut anti milenial. Jadi dia secara fisik dan umurnya saja milenial, tapi karakter kemudian perilakunya itu nggak milenial sama sekali. Jadi umurnya milenial tapi nggak punya Facebook, umurnya milenial tapi Uber, nah itu masuk kategori anti milenial, ya, 16,2%. Nah, lawannya itu adalah true milenial, ini yang milenial sejati, ya, dia kreatif, percaya diri, kemudian juga level of connectivity-nya juga tinggi di 19,6%. Ini biasanya trendsetter ada di sini. Nah, yang ketiga itu nerd milenial. Jadi dia orang yang confident, level kreatifnya tinggi, tapi connectivity-nya rendah. Ini biasanya orang yang kerja di lab, dokter, atau farmasi, dan seterusnya. Ya, orangnya pintar-pintar, tapi nggak terlalu gaul. Nah, lawannya adalah alay milenial. Nah, alay milenial itu orang yang nggak milenial, nggak seberapa pintar, nggak seberapa kreatif, tapi wah, connectivity-nya tinggi sekali, tukang share dia. Baca judul sedikit saja,
share, ya, ada WA apa gitu share dan segala macamnya. Nah, tapi alay milenial ini juga ada gunanya, ya, bukan tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita melakukan komunikasi terhadap generasi milenial, kalau tidak sampai kepada alay milenial ini, ya nggak akan pernah jadi viral. Jadi tetap ada manfaatnya. Nah, yang kelima itu adalah ya ini mass milenial, ini yang paling umum, ya, milenial secara umum, ya, secara jumlah juga paling besar. Jadi inilah 5 tipologi generasi milenial Indonesia. Nah, perilakunya bagaimana? Ada 9 perilaku. Ini yang bocoran dari buku nanti yang akan terbit. Tadi sudah jelaskan, mereka adalah generasi yang kecanduan internet, ya. Semakin muda, penetrasi penggunaan internetnya semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah mereka ini generasi yang mudah berpaling ke lain hati. Apa itu intinya? Artinya mereka punya tingkat loyalitas terhadap apapun itu rendah. Mau di kantor gitu, ya, dia gampang pindah dari kantor satu ke kantor lain. Dari brand gitu misalkan, dia juga gampang pindah, beli ini. Nah, ini saya tampilkan contoh Pilpres kemarin saja, soliditas pemilih itu paling rendah di generasi Z, ya, yang paling mudah. Semakin tua itu semakin solid pilihan. Nah, kemudian perilaku yang ketiga adalah mereka ini generasi yang dompetnya tipis. Ya, generasi yang dompetnya tipis. Bukan berarti mereka tidak punya uang, tapi semua transaksi, mayoritas transaksi yang mereka gunakan itu sudah cashless, ya, sudah non tunai, ya, sudah non tunai. Jadi dompetnya milenial itu bukan duit gitu, ya, tapi transaksinya sudah cashless semua, e-money atau GoPay, semacam GoPay, kartu debit, kredit card dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, mereka bisa bekerja lebih cerdas dan lebih cepat. Ya, ini positifnya, ya. Jadi mereka bisa kerja lebih cepat, kerja lebih cerdas karena informasi yang mereka terima banyak. Kemudian mereka ini bisa apa saja, multitasking. Ya, mereka ini generasi yang multitasking. Kemudian yang keenam, mereka ini menempatkan liburan sebagai salah satu prioritas utama. Jadi liburan kapan saja, di mana saja, bukan untuk menikmati liburannya, tempat wisatanya, tapi lebih untuk menunjukkan eksistensi diri. Ya, eksistensi diri bahwa dia pernah berlibur di sana, kemudian motret, kemudian check-in di sosial media, itu lebih penting dari sekedar menikmati tempat wisatanya. Dan ini juga sesuai dengan hasil survei kita terakhir tentang COVID kemarin, yang terakhir, kita ada pertanyaan, kalau COVID selesai, apa yang mereka lakukan pertama kali? Ternyata yang paling besar jawabannya adalah wisata. Ya, wisata itu menjadi kebutuhan utama generasi milenial kita. Nah, kemudian mereka generasi yang kuat dengan politik, ya, mereka lebih suka olahraga, suka film, suka musik, dan suka IT. Nah, mereka juga generasi yang suka berbagi. Ya, suka berbagi baik dari sisi sosial media maupun donasi. Jadi kenapa misalkan hari ini ya banyak sekali platform donasi yang berkembang sangat pesat di Indonesia, ya karena mayoritas yang ada sekarang adalah generasi milenial yang suka berbagi, ya, yang suka berbagi. Kemudian yang ke-9, mereka tidak harus memiliki. Ya, jadi ownership terhadap produk, terhadap barang itu rendah. Selama dia bisa mendapatkan manfaat, dia sudah cukup. Gitu. Maka misalkan tidak perlu beli motor, tidak perlu beli mobil selama dia bisa menggunakan GoPay, Gojek dan seterusnya. Terus juga sekarang lagi ngetren Spotify, Netflix dan segala macam. Dulu kita beli fisiknya, sekarang kita beli aksesnya. Ya, jadi hari ini kepemilikan itu tidak menjadi penting di generasi milenial kita. Jadi inilah Bapak-Ibu sekalian 9 generasi milenial Indonesia. Jadi apa
apa yang mereka perbincangkan ya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat bahwa lebih bersifat ringan, ya, teknologi, kemudian olahraga, movie dan seterusnya. Sementara generasi yang lebih tua itu lebih suka bicara hal-hal yang lebih serius, ya, serius. Nah, ini sekedar menguatkan saja potret penetrasi internet di Indonesia itu berapa persen, 69,6%. Kemudian ini juga semakin muda, itu semakin tinggi koneksi internetnya. Kemudian juga dari sisi aktivitas di internet semakin muda, milenial dan Gen Z itu membutuhkan bandwidth yang lebih besar, ya. Misalkan di sini sosial media, video streaming itu di anak muda tinggi, kemudian di game online itu juga di anak muda tinggi, kemudian di download itu juga di anak muda tinggi. Nah, kemudian perilaku penggunaan internetnya, nih saya lewat saja Facebook dan Instagram itu yang paling besar, ya. Nah, kemudian telekomunikasi dan entertainment itu menjadi primary need, ya. Kita bisa lihat dari sisi expenditure-nya, semakin muda itu penggunaan, ya, atau pengeluaran untuk telekomunikasi dan entertainment itu semakin besar. Nah, kalau kita kaitkan dengan misalkan konteks keagamaan kita, itu sangat relevan karena mayoritas hari ini, ya, konsumsi dakwah, ya, konsumsi keagamaan kita itu bagi anak-anak milenial dan Gen Z itu lebih banyak didapatkan di internet. Apakah itu YouTube, apakah sosial media, apakah WA group dan lain-lain, ya. Jadi penggunaan keagamaan, perilaku keagamaan itu juga terlihat di sini, ya, konsekuensinya. Nanti di belakang ada penjelasan lebih detailnya. Jadi ini kita lihat semakin mudah konsumsi untuk internet dan telekomunikasi, ya, dan hiburan itu semakin tinggi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi, ada juga sini temuan menarik, ya, soal donasi, ya, zakat, infak, sedekah dan lain-lain, semakin tua proporsinya semakin tinggi, ya, 5,2% di Gen X muda dan 5,4% di Gen X yang lebih tua. Sementara di milenial hanya 4,1%. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat landscape generasi milenial di Indonesia. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang lanskap keberagamaan di Indonesia. Saya akan memulai dengan satu slide yang menjelaskan betapa agama itu punya peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat kita, ya. Jadi kalau kita lihat angkanya, 98,7% masyarakat Indonesia itu mengatakan bahwa agama itu memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Angka ini kalau kita sandingkan misalkan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Pew Research Center dalam skala global, maka angka ini setara, ya, dengan negara Malaysia, kemudian Pakistan, kemudian Afghanistan, ya, Brunei. Di Turki saja tidak sebesar ini. Di Turki itu kalau kita lihat survei Pew Research Center itu mungkin di sekitar 70-an%. Di Mesir juga sekitar itu, ya. Jadi bagi masyarakat Muslim Indonesia, peran agama itu menjadi sangat sangat penting. Kemudian bagaimana dengan ritual keagamaan kita? Ya, ini saya ambil dari buku Wajah Muslim Indonesia. Kita lihat dari sisi ritual keagamaan masyarakat Muslim Indonesia, ya. Kita lihat beberapa indikator atau beberapa ritual keagamaan masyarakat Indonesia
Nah, di sini terlihat ya, ada tahlilan, ada maulid Nabi, ada qunut subuh, ada ziarah kubur, ada sholat tarawih, ada penentuan hari besar. Nah, kalau 82,2% mereka mengatakan ya rutin melakukan tahlilan. Kemudian maulid Nabi juga demikian, 88,6% mereka juga menyatakan ikut merayakan maulid Nabi. Qunut subuh itu 73,6 ya, kemudian yang ziarah kubur ya itu di angka 60%. Kemudian tapi sholat tarawihnya mayoritas masyarakat Indonesia itu 11 rakaat ya, 54% itu 11 rakaat, kemudian yang 23 rakaat 46% ya. Kemudian yang kalau penentuan hari besar Islam mayoritas mengikuti ru'yat hilal. Ya, jadi kalau kita apa yang bisa kita simpulkan dari slide ini tentang ritual keagamaan, ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata ya mayoritas masih melakukan ritual keagamaan yang dijalankan secara turun-menurun dari masa ulama-ulama terdahulu, ya, dari sisi kecuali soal rokaat gitu misalkan ya. Nah ini kalau kita bicara soal rokaat, mayoritas di daerah rural itu masih mayoritas 23, tapi di daerah urban itu sudah 11 rokaat ya mayoritas. Saya nabiin juga kadang-kadang lebih sering 11 rokaat. Ya, keanggotaan ormas ya. Kedekatan itu afiliasi keanggotaan itu adalah dia mengaku menjadi anggota ormas mana ya. Nah kalau kita lihat ya di sini yang mengaku menjadi anggota ormas itu paling besar NU 39,4%, dan lain-lain ya itu rendah di bawah 1%. Yang menarik di sini adalah secara ormas NU memang terbesar ya 39,4%. Tapi kalau kita lihat lebih spesifik, ternyata mayoritas umat Islam Indonesia itu menyatakan tidak menjadi anggota ormas manapun ya. Lebih dari 50% mereka tidak menjadi anggota ormas manapun. Jadi terutama kalau kita lihat ini didominasi oleh mereka anak-anak milenial dan anak-anak Gen Z. Ya. Lihat detailnya. Nah di sini ya detailnya. Jadi kalau kita lihat semakin muda itu yang mengaku bukan menjadi anggota ormas semakin besar. Ya. Gen Z 52,9, kemudian milenial muda 52,8%, kemudian milenial yang dewasa 47% dan seterusnya. Ya. Jadi angka 50% tadi yang bukan menjadi anggota ormas itu didominasi oleh mereka yang anak muda, ya, yang anak muda. Nah kalau kita lihat berdasarkan area, ya. Misalkan di Sumatera itu Muhammadiyah cukup kuat ya, dan di daerah Sulawesi NU kuat, di Jawa, di Kalimantan ya. Kalau Nahdlatul Wathon itu ada di NTB ya 34%. Nah, sekarang kita bicara soal ilmu agama yang mereka butuhkan. Jadi mereka ini butuh ilmu agama apa sih? Ilmu keagamaan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ini? Ternyata, Bapak Ibu sekalian, mayoritas itu mereka butuh ilmu fikih, ya, ilmu tentang hukum, ya. Caranya sholat itu gimana, caranya wudu gimana, caranya mengeluarkan zakat, haji dan seterusnya. Itu yang paling banyak dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah soal muamalah, ya, hubungan tentang antar manusia, kemudian sejarah, ya, tarikh Islam, kemudian
yang terakhir yang paling sedikit adalah nahwu shorof, ya, nahwu shorof ini yang paling sedikit. Nah, ini kalau kita bedah berdasarkan antar generasi, ternyata sama semua, ya. Ilmu fikih, muamalah, dua terbesar itu baik di Gen Z, milenial dan Gen X itu polanya sama. Mereka lebih banyak membutuhkan ilmu-ilmu praktis, ya, tentang keagamaan, ya, tentang keagamaan. Itu menjadi kebutuhan mereka. Nah, bagaimana dengan faktor pertimbangan memilih ustadz? Ya. Kira-kira mereka ini butuh ustadz yang seperti apa? Gitu ya. Nah, yang pertama adalah mereka ketika memilih ustadz, yang paling dipertimbangkan adalah ustadz tersebut memiliki rujukan keagamaan yang kuat. Ya. Rujukan keagamaan yang dimaksud di sini adalah dia punya kemampuan Al-Quran, hadis, kemudian ijma, qiyas, kemudian usul fikih dan seterusnya. Kemudian mereka mampu menjawab berbagai pertanyaan, ya, tentang keagamaan tentu saja, ya. Kemudian nomor 3, tegas, lucu, terkenal, humoris, tampan, muda dan seterusnya itu prioritas berikutnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat beberapa ustadz yang lagi ngetren sekarang ini, itu pasti memiliki ketiga hal ini, ya, terutama terkait rujukan keagamaan, ya. Terus kemudian pola dakwahnya interaktif, ya, interaktif. Itu yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat kita. Keberagaman masyarakat kita. Nah, ini, ya, itu muncul yang kita sebut sebagai generasi baru Muslim. Siapa mereka? Ya. Mereka ini adalah generasi yang tinggal di perkotaan, ya, urban. Kemudian mereka adalah kelas menengah dan mereka adalah milenial. Jadi generasi baru Muslim ini adalah generasi yang tinggal di perkotaan, kemudian kelas menengah, dan milenial. Nah, ini yang kita sebut generasi Muslim baru. Ya. Nah, kalau kita lihat jumlahnya, akan data BPS dan kita estimasi tahun 2020, ya, itu berjumlah ini, ya, 30 juta lebih, ya, 30 juta generasi baru Muslim di Indonesia. Nah, karakternya seperti apa? Nah, ini sumbernya dari buku Gen M, ya, buku yang ditulis Mas Yusuf Hadi bersama Mas Irya dan saya tahun 2017. Jadi ada 4, ya, ciri generasi baru Muslim. Yang pertama adalah mereka ini tech savvy. Mereka ini generasi Muslim yang sangat gandrung dengan teknologi, ya, sangat menyukai teknologi, penggunaan internetnya tinggi. Kemudian mereka religius, ya, religius ini dalam arti semangat keagamaannya tinggi, semangat menjalankan keagamaannya tinggi, semangat belajar keagamaannya tinggi, gitu ya. Meskipun kadang hanya simbol saja, ya, hanya simbol saja, belum substansi, tapi mereka menunjukkan tingkat tingkat keagamaannya tinggi. Kemudian mereka ini modern, ya, mereka ini gaya hidupnya modern, mereka gaya hidupnya modern, ciri masyarakat tentu saja, ya. Kemudian yang keempat adalah mereka punya high buying power, punya daya beli yang tinggi. Ini yang menyebabkan tadi donasi mereka tinggi, ya. Kemudian mereka juga membeli produk-produk yang mereka butuhkan.
Makanya kalau kita lihat dari sisi konsumsi, kenapa misalkan brand-brand besar ya itu hari ini itu juga mulai menyasar target market ini karena melihat potensi high power. Inilah 4 karakter generasi baru type consumer good, tapi juga produk-produk lain. Kulkas misalkan, sekarang ada kulkas yang halal misalkan. Terus juga dulu itu ada deterjen halal, ya, ada deterjen juga. Terus macam-macam ya, ada dulu kaos kaki, bahkan kaos kaki halal ya. Itu tren label halal itu begitu kuat sebagai daya tarik buat brand. Kemudian tren hijab yang semakin tinggi ya. Dulu Cak Nun berbelasan tahun lalu sudah mengatakan Indonesia lautan jilbab. Nah, sekarang terbukti ya. Hijabnya aneh-aneh sekarang. Para muslimah ini, para suami-suami itu sekarang lebih lama menunggu istrinya pakai hijab ya, karena harus sebagus mungkin ya. Kemudian tren apps Islami ya. Misalkan kalau di Play Store atau di iOS gitu ya, tren aplikasi Islami. Ada yang praktis, misalkan kesan ya, kedaulatan santri itu juga punya tren. Di situ saya sudah coba sampai ada kitab kuningnya ya, kitab kuning di apps Islam ya. Kemudian ada macam-macam ya. Kemudian berikutnya kalau kita lihat ada tren lazis ya. Lazis ini juga luar biasa kenceng hari ini. Bulan Ramadan ya, itu sangat tinggi ya penetrasi lazis ya, lembaga amil zakat. Kemudian Islamic parenting ya, bagaimana menjadi orang tua yang baik. Kemudian tren kajian keagamaan. Nah, ini baik di kantor, di kampus, di perumahan-perumahan itu juga tinggi ya. Kemudian ada tren ta'aruf ya, kemudian tren komunitas ya, komunitas keagamaan itu juga besar sekali. Nah, kalau kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian, generasi milenial ini ya, terus kemudian tadi yang generasi baru muslim tadi yang perkotaan, kemudian kelas menengah dan milenial tadi, itu sumber keagamaannya ini menarik. Paling besar tetap orang tua ya, tentu saja punya pengaruh tinggi, tapi yang menarik adalah web internet itu sudah nomor 2. Ya, web internet itu sudah nomor 2. Jadi ini menjadi tantangan sebenarnya untuk menghadirkan keagamaan konten-konten keagamaan yang lebih beragam di dunia digital kita. Dan sifatnya kalau kita lihat dunia digital itu kan sifatnya lebih horizontal ya, sementara kalau di dunia offline itu kan vertikalnya masih ada, antara guru dan murid itu ada ininya ada unggah-ungguhnya, tapi dunia digital ini yang repot ya, antara guru dan murid itu kadang setara. Nah, tapi kenyataannya mayoritas anak-anak muda kita ya, itu mereka mendapatkan keagamaan itu lewat internet yang nomor 2 selain orang tua ya. Nah, berikutnya ya ini tantangan yang mesti kita hadapi ya, tantangan yang kita hadapi, kita mengukur ya tentang aspek katakanlah toleransi dalam masyarakat kita ya. Ada satu pertanyaan yang kita tanyakan dalam beberapa kali survei dan riset kita yang setiap tahun selalu kita tanyakan, misalkan tentang tetangga beda agama, bagaimana kalau seandainya
di kompleks mereka atau di perumahan mereka, di kampung mereka ada tetangga beda agama. Alhamdulillah kalau kita lihat hasilnya, masyarakat kita masih toleran, gitu ya. Masih toleran di mana lebih dari 80% mereka mengatakan menerima dengan tangan terbuka, bahkan membantu, ya, membantu. Jadi masyarakat kita, ya, masyarakat Muslim kita itu masih toleran. Ya. Cuma ada satu catatan, ya, di sini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah yang saya kasih warna abu-abu ini, ya, di mana mereka ini menerima tapi membatasi pergaulan dengan tetangga tadi yang beda agama. Ya. Nah, yang saya abu-abu ini ternyata besarnya apa di generasi milenial, ya, di generasi milenial. Ini yang lebih besar dibanding generasi yang muda maupun generasi yang lebih tua. Nah, yang terakhir, ya, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Ya, tadi saya mengatakan generasi baru Muslim kita, ya, yang jumlahnya 30 juta tadi, nah, di situ ada kelompok hijrah dan segala macam. Maka dalam konteks pendidikan karakter di sini pentingnya barangkali, kalau kita lihat, ya, dan kita perhatikan bersama, orang itu ketika baru belajar apapun, ya, mau agama, mau silat, mau apapun gitu, ya, itu pasti rasa percaya dirinya, itu rasa confidence-nya luar biasa tinggi. Baru ngerti satu jurus gitu, ya, itu sudah berlagak kayak pendekar kalau kita belajar silat. Nah, tugas kita barangkali, ya, termasuk di dalamnya pendidikan karakter, ya, dan ulama-ulama wasatiyah kita, itu adalah justru harus semakin memperkuat, ya, pendidikan agama, pendidikan karakter kepada mereka. Mereka ini tidak boleh dijauhi, mereka ini tidak boleh dibully, ya, tapi justru harus ditemani, harus didekati, harus ditambah pemahaman keagamaannya. Kalau perlu ditambah pinter belajar kitabnya, ditambah pinter belajar Qur'annya, tambah pinter belajar hadisnya, ditambah pinter ilmu fikihnya, ya, ilmu muamalahnya tadi yang sudah saya jelaskan di depan, sehingga secara otomatis, ya, itu rasa confidence-nya akan melandai, kayak COVID ini melandai, ya, melandai. Semakin pintar semakin melandai dia rasa confidence-nya, sehingga yang muncul adalah rasa bijaksana, rasa lebih wise, ya, lebih melihat menghargai orang dan seterusnya. Jadi semakin pintar, knowledge in field-nya ini semakin tinggi, maka dia akan lebih bijak, ya, lebih bijak menghadapi perbedaan-perbedaan, kemudian juga melihat konteks keagamaan itu tidak lagi hitam putih, ya, tidak lagi kamu salah saya benar gitu, tapi banyak faktor lain yang dia pertimbangkan. Jadi dari belajar marah akhirnya menjadi ramah pada akhirnya. Itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau diperlukan nanti kita bisa diskusi lebih jauh untuk memperkaya pembahasan kita malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Dianta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan. Memang selalu enlightenment lah itu. Selalu berikan pencerahan buat kita ke semua. Itu saya mau ucapkan selamat datang Pak Abdul Syukur, Wakil Rektor WNJ itu. Dan luar biasa ada. Assalamualaikum. Mohon maaf tadi ada trouble di laptop Pak Rektor. Mohon izin, mohon maaf. Ya, itu. Alhamdulillah ini juga di antara kita ada Gus Yakut, Ketua Umum GP Ansor. Selamat malam Gus. Itu. Ada juga saya lihat ada Sekjen RMI, Habib Soleh. Selamat datang Habib Soleh. Itu. Alhamdulillah itu memang luar biasa ini acaranya. Itu banyak kalangan saya yang lihat, ada banyak sekali Ustadz dan Gus yang hadir. Itu.
mungkin saya serahkan apakah ada pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu semua. Itu ada mungkin Pak Abdul Syukur sebagai Wakil Rektor Kemahasiswaan, itu mungkin ada yang ingin ditanyakan, untuk bagaimana menciptakan mahasiswa yang rahmatin alamin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Rektor, narasumber, Bapak Hasanuddin Ali, moderator, Pak Dianta, Pak Ustadz Andi, Pak Japar, tokoh agama dan seluruh hadirin sekalian. Mohon maaf, tadi ada masalah di IT saya dan alhamdulillah bisa bergabung dan bisa sebagian mendengarkan apa yang disampaikan Pak Hasanuddin tadi disampaikan. Ini luar biasa penyampaian tausiah, penyampaian ceramahnya yang begitu menampilkan berbagai macam data, termasuk tadi ada 30.000 lebih dari muslim milenial. Nah, tentunya saya ditugaskan Pak Rektor untuk membawahi bidang kemahasiswaan dan alumni. Ya, harapannya generasi muda, para mahasiswa ini tentunya memiliki karakter yang handal, karakter yang unggul, sesuai dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Negara kita beraneka ragam, sesuai dengan tema kita ini beraneka ragam. Ya, tentunya harapan kita dengan keanekaragaman, baik suku, ras, golongan maupun agama, kita tetap bisa hidup rukun. Alangkah indahnya kita kalau bisa hidup rukun. Sekali lagi ini sangat bermakna sekali sebagai bekal saya di dalam memberikan bimbingan atau pengarahan kepada para mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Dan semoga juga di malam ini mahasiswa juga bisa bergabung supaya bisa mendengarkan langsung dari Pak Ustadz Hasanuddin Ali yang begitu hebat, begitu luar biasa, menyampaikan berbagai macam data termasuk karakteristik tadi ya, karakteristik atau ciri-ciri muslim milenial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf ya, baru bergabung di tengah perjalanan karena ada trouble. Izin Pak Rektor, mohon maaf sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau itu tenang Pak Wakil Rektor, itu karena mungkin Bapak di generasi Gen X itu tadi bahasanya, itu Ustadz Hasanuddin Ali tadi itu, kita medium user itu, jadi memang biasa lah seperti itu. Kalau yang masih juga banyak hadir, ada pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Oh ya, silakan Mas Darmawan, beliau ini Sekretaris Prodi Ilmu Manajemen S3, itu dari Taiwan ini PhD-nya, silakan. Terima kasih Pak Dianta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Wakil Rektor. Pertama saya apresiasi dulu kegiatan ini untuk Pak Rektor, Pak Wakil Rektor dan Pak Andi. Sudah bagus sekali ini. Yang kedua, Pak Hasan, saya ada pertanyaan Pak Hasan. Saya Agung, saya dari generasi X, istrinya juga generasi X, anaknya generasi Z. Hanya kolega aja mungkin yang generasi milenial, termasuk Pak Dianta kayaknya. Pak Dianta itu generasi milenial sepertinya. Ini Pak, saya tertarik tentang berapa kepercayaan mereka terhadap internet ya Pak ya. Yang ingin saya gali lebih dalam, pengaruh lingkungan itu dominan nggak untuk generasi milenial? Maksudnya begini Pak, bila teman-temannya berkata itu, wah kamu bagus, wah kamu salah gitu, apakah itu bisa membuat mereka memilih konten-konten agama yang ya mungkin tidak sesuai dengan dari negara pemerintah kita seperti itu? Apakah lingkungannya itu harus kita ciptakan yang baik, yang mendukung, yang kondusif? Apakah betul-betul hanya internet saja sebagai referensi utamanya? Tadi kan orang tua dan internet yang Bapak itu kan. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung itu Ustadz Hasanuddin.
Ya, terima kasih Mas Agung Darmawan. Jadi kalau kita kita lihat hasil survei kita, itu ternyata pengaruh referral atau pengaruh rekomendasi itu sangat penting bagi generasi milenial. Jadi kalau ada temennya yang misalkan ngomong, ini loh ada Ustadz bagus di channelnya YouTube ini, gitu ya. Itu mereka sangat cepat sekali akan ke sana ya, akan lihat. Jadi pengaruh peer pertemanan itu sangat penting sekali bagi anak-anak milenial ini. Karena mereka hidup di antara teman-teman mereka yang sebaya dan komunikasinya lebih horizontal, maka pertemanan itu dianggap lebih kuat ya, lebih dipercaya dibanding informasi-informasi dari yang lain. Nah, kalau dulu orang sering mengatakan ada pemisahan antara dunia offline dan dunia online, dunia maya dan dunia nyata. Nah, di anak-anak milenial itu sudah tidak ada. Antara dunia offline dan dunia online itu sudah menyatu, sudah blend. Ya. Dunia offline dan dunia online itu terpisah, itu buat generasi X. Ya. Dan baby boomer tentu saja. Nah, di generasi milenial dan generasi Z, itu dunia offline dan dunia online itu sudah menyatu. Jadi apa yang mereka perbincangkan ya di dunia offline itu juga mereka perbincangkan di dunia online. Apa yang mereka pelajari di internet ya, itu juga akan mereka praktekkan di dunia nyata. Jadi Mas Agung ini memang kesulitan yang dihadapi semua pendidik dan ustadz-ustadz yang memang belum terbiasa berdakwah di dunia digital, ya, di dunia digital. Saya saja yang meneliti anak-anak milenial gitu ya, ngomong di depan komputer gini aja masih kagok gitu. Apalagi generasi yang lebih. Nah, berikutnya adalah mereka ini menyukai hal-hal yang praktis dan singkat. Bahasa pesimisnya itu instan. Ya, mereka lebih menyukai hal-hal yang bersifat instan. Jadi ada di rumus di YouTube itu katakanlah kalau orang bisa menarik perhatian dalam 30 detik terakhir pertama akan lanjut terus gitu ya. Kalau enggak ya akan stop di situ. Makanya di Instagram juga hanya 1 menit dibatasi. Jadi mereka ini suka dengan ceramah-ceramah yang singkat, padat, kemudian message-nya itu, pesannya itu langsung straightforward. Gitu. Ya, straightforward. Kalau ngomong A ya A saja, nggak usah macam-macam. Padahal kalau saya dulu belajar agama kan tidak begitu. Ya, generasi yang lebih tua, saya dan generasi baby boomer barangkali belajar agama itu tidak bisa kita seperti makan nasi biasa gitu, tapi harus ada adonannya, harus ada dimasak dulu dan macam-macam ya, sehingga lebih mudah dipahami oleh orang. Nah, ini barangkali tantangan yang dihadapi oleh kelompok keagamaan kita dalam menjangkau anak-anak milenial ini, ya, mencari formula yang paling tepat, ya, agar pola dakwah atau pola komunikasi itu bisa tersampaikan ke anak-anak milenial dengan cepat. Gitu. Nah, berikutnya adalah anak-anak milenial itu cepat bosan. Ya. Kenapa? Kenapa cepat bosan? Karena informasi itu datang terus, ya. Setiap detik, setiap menit, kepala mereka ini, otak mereka ini dibombardir dengan berbagai informasi, sehingga mereka cepat bosan, cepat lupa dan seterusnya. Maka yang mereka suka adalah mereka sangat suka sesuatu yang baru, ya, sangat suka dengan hal-hal baru. Maka dari itu
setiap konten keagamaan yang akan disampaikan melalui sosial media, melalui YouTube dan internet dan seterusnya, itu harus selalu ada unsur kebaruan. Nah, ini penting, harus selalu ada unsur kebaruan. Jangan itu saja, ya. Jangan ketika kita bicara soal toharoh misalkan, atau bicara soal sholat gitu ya. Nah, itu ada aspek-aspek lain yang mestinya bisa disampaikan. Maka bicara soal parenting, mendidik anak. Besoknya bicara soal cara beribadah, sholat. Berikutnya lain-lain. Nah, ini menjadi catatan kita, gitu ya. Jadi pola dakwah kita harus selalu beradaptasi dengan masyarakat atau generasi milenial kita. Itu Mas Agung. Dan mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih itu Mas Hasan. Itu semoga cukup terpuaskan jawabannya. Ada lagi itu pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Pak Dianta mohon izin Ya, bertanya. silakan Mas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hasan, saya Yusro, pengajar di UNJ. Menarik apa yang Ustadz sampaikan berdasarkan survei yang aktual begitu. Satu hal yang ingin saya tanyakan, tadi ada satu slide yang menurut saya cukup menarik karena ini kaitannya dengan pergaulan dengan tetangga yang berbeda agama. Yang tadi diberikan highlight warna kuning, ada hasil survei yang konstan ya Ustadz Hasan ya, pada persentase nilai 80, rata-rata 80, ada pertanyaan tentang menerima dengan terbuka bahkan membantunya, dari mulai generasi Z sampai dengan generasi X yang olders itu rata-rata presentasinya sama, sekitar 80% ke atas. Nah, dengan fenomena yang seperti ini, kalau saya melihat bahwa ini merupakan sesuatu karakter yang menurut saya cukup baik, kemudian juga konstan, bahwa di antara variasi generasi itu melakukan atau memiliki prinsip yang sama terhadap tetangga yang berbeda agama. Mereka mau menerima dengan terbuka, bahkan membantunya, begitu. Itu yang saya simpulkan. Kemudian yang kedua, ada nilai yang juga tadi saya catat yang cukup berbeda, yang cukup signifikan berbeda, yaitu tidak mau menerima dan tidak mau membantu. Ini yang cukup menarik, Ustadz Hasan, itu pada generasi milenial muda. Itu ada, saya tadi mencatat pada angka 0,9. 0,9, di mana generasi Z sama dengan generasi milenial yang sudah agak tua, itu berada di bawah 0,5. Nah, dari dua komponen, yang pertama adalah yang konstan tadi, dan yang kedua dengan nilai yang cukup signifikan berbeda, ada fenomena apa dengan generasi kita saat ini, wabil khusus dengan generasi milenial muda, di mana nilai dari tidak mau menerima dan tidak mau membantu tetangga yang berbeda agama cukup signifikan. Apakah dalam konteks keuniversalan Islam ini akan mengganggu terhadap pergaulan yang sifatnya bersama dan universal? Mohon pencerahan Ustadz Hasan. Terima kasih.
Pak Yusro. Siap, saya Pak. Langsung Pak Dianta? Ya silakan langsung. Oke. Jadi terima kasih Pak Yusro atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita perhatikan ya berbagai survei yang kita lakukan, itu ada satu fenomena yang konsisten ya. Konsisten dalam arti ketika kita lakukan riset dalam waktu yang nggak terlalu berbeda jauh gitu ya, terus kemudian dari sisi sampelnya sama, nggak beda jauh juga, itu ada satu temuan yang menarik adalah bahwa ini bukan hanya riset kita, tapi juga riset dari misalkan Wakit Foundation atau juga dari UIN Jakarta, terus juga dari lembaga riset yang lain, itu menjelaskan bahwa ada semacam tren di mana intoleransi itu cenderung lebih kuat ya, itu di kelompok anak muda ya, kelompok anak muda. Meskipun di tataran yang toleran lebih besar ya, tetap yang toleran lebih besar, tapi yang intoleran itu cenderung menguat di penduduk di anak muda, di usia lebih muda. Ya, ya. Saya melihatnya faktornya adalah lebih kepada faktor pendidikan yang pertama, kemudian yang kedua lebih karena faktor pola pergaulan. Ya. Yang ketiga ada hubungannya dengan yang kedua adalah dari akses informasi yang mereka terima. Dapatkan. Jadi ketika dia si anak muda ini, ya kita semua tahu karakter anak muda itu masih labil, nyari jati diri dan segala macam. Ketika dia salah bergaul, salah ketemu guru gitu ya, kemudian akses informasinya juga nyarinya salah juga, ya akhirnya akan terjadi demikian. Tapi saya yakin ya Mas Yusro, seiring dengan bertambahnya umur ya, seiring dengan pemahaman keagamaan semakin kuat, saya cenderung optimis bahwa mereka ini kalau ditangani dengan benar, didekati dengan benar, kemungkinan besar untuk toleran dan punya pemahaman yang lebih baik itu akan lebih besar. Ya memang tidak akan 100% kembali menjadi toleran, tapi saya yakin mayoritas akan tetap kembali ke mayoritas. Maka itu sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di slide terakhir bahwa mereka ini tidak boleh dijauhi. Ya, mereka ini tidak boleh divonis gitu ya. Ya saya juga masih sering kayak begitu juga ya. Ini refleksi juga buat saya bahwa mereka ini perlu diajak bicara, perlu ditemani agar pemahaman mereka bertambah. Ketika pemahaman kekayaan informasi yang mereka bertambah, otomatis pemahaman keagamaan mereka, kemudian perilaku beragama mereka juga akan semakin baik. Maka disinilah saya kira pendidikan karakter itu mempunyai nilai penting ya, bukan saja untuk membuat orang jadi lebih baik ya, tapi juga membuat orang berperilaku lebih baik. Terima kasih Pak Yusro. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Dianta, ya silakan itu Kiai Ahmad Hussein. Ya, makasih Pak Dianta. Assalamualaikum Pak Hasanuddin Ali. Waalaikumsalam Pak Kiai. Salam kenal. Iya, salam kenal. Saya sangat appreciate dengan apa yang Ustadz sampaikan, karena terutama saya ya,
sangat concern dengan pengembangan karakter anak-anak muda yang tidak lain tadi sudah diklasifikasikan sebagai generasi X, Y, dan Z. Dan sebelum saya lanjut, sebenarnya saya ingin melihat, tapi nggak ketemu dengan Pak Zid di kegiatan ini ya. Pak Dianta, beliau diingatkan nggak ya? Karena gini, posisi beliau sebagai Ketua LP3M ini sangat strategis untuk nanti dibantu oleh Pak Andi sebagai salah satu dosen pendidikan agama di UNJ, tapi juga sebagai keseluruhan mata kuliah MKU ini bisa mengambil langkah yang sangat konkret terkait dengan data-data yang disampaikan oleh Ustaz Hasanuddin Ali. Supaya apa? Dosen-dosen MKU, terutama pendidikan agama, bisa memformulasikan bagaimana materi-materi yang dirancang terkait dengan kondisi dan hasil riset ini. Dan ini sekaligus menjadi PR juga nih untuk teman-teman yang duduk di tim pengembangan karakter UNJ. Bagaimana memformulasikan melalui berbagai aktivitas yang nantinya di bawah koordinasi Pak Warek 3 tentunya, agar pengembangan karakter di UNJ itu bisa menjadi kiblat bagi pengembangan generasi-generasi milenial di wilayah-wilayah lain dan di perguruan tinggi lain. Ini di bawah Pak Rektor, apalagi beliau itu kan, saya itu melanjutkan loh, pengembangan karakter di pendidikan tinggi setelah dibuka oleh beliau. Waktu di bawah Pak Mukhlas Samani ya, Pak Rektor ya, beliau mengawali, kemudian beliau menugaskan saya melanjutkan, dan di Dikti juga sedang mencari formulasi tentang bagaimana pengembangan karakter di perguruan tinggi. Kalau kemudian UNJ mampu merumuskan itu semua, waduh, alangkah hebatnya, dan ini akan menjadi semacam kiblat. Oleh karena itu saya sangat antusias ini. Kalau atas izin dan perkenan Pak Rektor, kalau boleh, saya ingin masuk juga nih di tim pengembangan karakter UNJ ini. Karena tantangan yang menarik ini, dan ingin ya sedikit apa yang saya punyai bisa memberikan kontribusi lah. Apalagi data-data dari Ustadz Hasanuddin Ali ini merupakan tantangan betul itu. Dan yakin Pak Yusro juga akan sangat terbuka untuk kontribusi di tim ini. Siap, insya Allah. Barangkali itu pemikiran saya yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan terkait dengan materi-materi yang tadi oleh Ustadz Hasanuddin Ali diarahkan, dianjurkan dengan pendekatan tematik. Cuman persoalannya kan untuk di UNJ tema-tema apa, kan itu yang nanti harus ditentukan lebih lanjut. Barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin izin Ustadz Hasanuddin Ali, karena juga terhalang waktu, itu kira-kira apa sih pesan dan pesan pertama buat tim pengembangan karakter di UNJ, karena memang ini salah satu kegiatan. Ini yang menariknya adalah, walaupun tadi oleh Mas Jafar dijelaskan kita lagi mempersiapkan gedung-gedung hardware-nya, tapi kita sekarang udah mempersiapkan software-nya duluan sampai hardware-nya jadi, biar langsung bisa run. Orang biasanya ada hardware dulu baru ada software. Kalau di kita ini adalah software-nya kita dulu siapkan dulu sampai baru ada hardware-nya. Itu jadi mungkin apa yang mungkin bisa menjadi pesan dari Mas Ustadz Hasanuddin Ali buat kita semuanya. Ya, singkat saja Mas Dr. Dianta, saya kok dengan saya sudah kenal lama dengan Mas Jafar ini, dan saya tahu betul karakter beliau yang luar biasa, dan saya yakin dengan adanya Mas Jafar di situ, saya kira program pendidikan karakter di UNJ itu akan berlangsung dengan baik dan sukses. Yang penting menurut saya adalah konsistensi dan juga
dari sisi keragaman ya, tadi keragaman materi itu menjadi penting ya, tidak hanya bersifat temporal tapi juga berlangsung secara terus-menerus. Dan saya kira dengan ruh UNJ yang sebagai pendidik gitu ya, yang telah melahirkan banyak pendidik, saya kira saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Ahmad Husin tadi. Ini akan menjadi satu challenge atau tantangan yang luar biasa dan sekaligus potensi ya bagi UNJ untuk menemukan role model ya yang bisa digunakan oleh lembaga pendidikan yang lain atau kampus-kampus lain ya. Kalau UNJ punya platform atau punya role model pendidikan karakter yang bagus yang bisa ditiru oleh, diimplementasikan oleh kampus-kampus lain, itu pasti sangat luar biasa. Dan saya tentu akan sangat support ya, anytime Mas Ja'far mau ngajak ngopi-ngopi nanti pasca COVID, pasca Lebaran, kita siap sedia. Itu saja Pak Dr. Diana. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, Mas Nur. Ya, terima kasih. Mungkin dari Pak Rektor, Pak Omar, itu ya. Terima kasih. Pertama, saya kira ini data yang disampaikan Pak Hasan Ali ini sangat baik dan bisa menjadi dasar bagi kita untuk pengembangan program. Pak Hussein tadi sepertinya ada dua sisi ya. Pertama adalah sisi pendidikan karakter melalui program perkuliahan atau kurikulum yang tadi menyinggung Pak Z. Tentu kita ada MKU ya, ada MKU di mana MKU itu mempunyai tugas khusus untuk pembentukan karakter. Ada banyak mata kuliah di sana yang pas. Selain kurikulum, barangkali nanti adalah tenaga pendidiknya. Nah ini yang saya kira kita harus kondisikan betul. Pertama, jangan murah meriah, siapa saja boleh ngajar untuk menambah SKS, itu tidak boleh lagi. Harus ada standarisasi saya kira di situ. Ya, kemudian juga kita harus ada keberpihakan untuk pemilihan warna. Ya, karena jangan satu warna, jangan satu karakter, jangan satu identitas saya kira. Kita Indonesia sehingga pelangi Nusantara itu harus kental di situ, sehingga kita bisa mewarnai secara keseluruhan itu. Nah, saya kira nih pilihan-pilihan di sini, saya kira Ustadz Yusro juga setuju dengan kita, jangan sampai UNJ menjadi tergitah gitu, kira-kira di dalam pergaulan nasional maupun internasional. Terkait dengan yang kedua adalah tentu program pendidikan karakter yang dipelopori nanti oleh Pak Andi. Pak Andi ini kan sebenarnya soft komponen dari pengembangan UNJ yang bantuannya dari SFT. Nah, kalau Pak Hussein bergabung karena pernah mengembangkan program pendidikan karakter di fakultas dulu, saya kira bersinergi lah nanti dengan Pak Andi mencari model seperti apa. Kemudian yang ketiga, saya kira memang secara substansial ini harus dibahas khusus. Ada hal yang menarik sebenarnya dari teman-teman Alfara riset ini. Dan secara sosiologis itu agak unik juga sebenarnya. Kan ada perspektif sosiologis, ada perspektif psikologis, ada perspektif religi, agama. Nah, saya kira di UNJ mungkin nanti ada pendalaman secara khusus terkait dengan temuan ini, dan mungkin nanti kita bisa undang juga di Mas Hasan ya. Setelah pandemi nanti monggo ngopi sama Mas Dianta sama Mas Jafar. Nanti saya bisa nemenin lah. Yang penting kopinya jangan banyak-banyak ya. Tentu kata orang Jawa. Nanti tadi dan lainnya. Terakhir barangkali kajian-kajian agama yang dikemas dengan riset kemudian akademik ini saya kira harus menjadi model ya, harus menjadi model. Jadi sehingga ke depan itu upaya untuk pemecahan masalah secara keagamaan itu harus berdasarkan data aktual, dan itu menurut saya ini lebih real lah gitu ya, lebih real daripada sekedar mohon maaf ya, bukan menafikan tetapi
Ini persoalan kita sekarang di generasi muda, generasi milenial. Tadi kan sudah dikatakan mereka pengen yang praktis gitu ya, pengennya yang mudah dan sebagainya. Ini tantangan kita semua. Sehingga intervensi yang kita lakukan kan harus tepat. Waktu saya ngajar di SEMEA 15 tahun 90-an, itu gejala seperti sekarang itu sudah muncul sebenarnya. Ketika dulu ada film Si Boy gitu kan, itu sebenarnya awal-awal munculnya model lifestyle yang sekarang berkembang, sehingga gaya model ceramah dulu pun itu kemudian dikemas dengan model yang sesuai. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Hasan, Ali, luar biasa. Mohon tidak bosan nanti bergabung dengan kami, mencerahkan kami yang ada di UNJ dengan hasil-hasil riset yang sudah dilakukan. Itu saja Pak Dianta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu, dan biar ini acara kita lebih. Oh ya, silakan Pak Syukur. Biar ini Pak Syukur tadi ini mau komentar Pak. Kalau enggak, kalau gitu biar lebih berkah. Cukup Pak. Oh ya, biar lebih Tadi berkah. sudah lengkap dari Pak Rektor. Jadi intinya apresiasi atas dukungan Pak Rektor. Ya harapan, saya bukan bertanya, ya harapan bahwa pengajian karakter ini bisa berjalan terus, bisa berlanjut. Nah, bila wabah corona ini sudah sirna, sudah lenyap, ya mohon nanti Pak Andi, ya melalui Pak Andi, Pak Jafar mungkin bisa diundang secara langsung, karena ini sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Ustadz Hasanuddin Ali. Mohon maaf tadi saya baru tengah jalan gitu, tapi intinya ini luar biasa menyampaikan dengan data-data yang begitu luar biasa. Kalau generasi muda ya penyampaian dengan data, saya rasa itu yang akan sangat mengena sekali. Mungkin itu saja, izin Pak Rektor ya. Saya rasa ini harus berjalan terus ini. Ini sudah kedua ya. Kedua, mudah-mudahan sampai berlanjut terus. Dan kembali lagi yang saya sedang ditugaskan Pak Rektor membawahi kemahasiswaan, tentunya ini sangat-sangat bermakna sekali. Terima kasih Pak Dianta. Terima kasih Pak. Dan biar acara ini lebih berkah, mohon doanya Ustadz Ahmad Fauzi. Beliau ini udah jadi ustadz di beberapa pemkot, udah masuk TV juga, tapi masih belum ada acaranya live show-nya ini. Ini mungkin doa pertama ini dari ini. Ada Kiai Anggi lebih afdol tuh, lebih alim. Silakan ini karena ilmu agamanya tinggi, biasanya saling memberikan kepada yang lain. Silakan itu sama. Silakan. Baik, sama-sama. Sama-sama. Kita akhiri. Assalamualaikum. Ummul Quran Suratul Fatihah, mudah-mudahan niat kita, harapan kita menjadikan generasi kita di UNJ, terutama generasi milenial UNJ, menjadi generasi yang berkarakter baik, dalam wasatiyah, sesuai dengan harapan Pak Rektor juga tadi, pelangi Nusantara bisa tercapai. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa zuriyati wa ahli semadani muhajir Allah Ahmad ibn Isa Rasul Mutaqi al-Muqaddam bin Abdullah Rasulih mafuriman Allah ya ila rajatin fil jannah wa alayya tabassum bi rahmah wal maghfirah al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u al-mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nahsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu da'iman wa abada. Allahumma salli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiyatil adyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-athhar adada ni'amillahi wa ridwani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli asrin yusra wa li kulli hammin farajat wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق يهدي إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مصيبة إلا نجحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاسرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حاجة جمعنا مع الجمع المرحوم، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا ولا تجعلهم من أهل الشر وأهل الضر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator minta maaf kalau kesalahan ada salah ucap. Itu semoga kita ketemu lagi di acara ketiganya itu bersama Ustadz Sastro. Itu kalau salah ya Mas Zafar, itu tentang budaya, karakter budaya itu. Semoga pada akhirnya kita bisa mendalami lagi, ketemu lagi sampai di acara session ketiga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, pamit dulu ya, pamit semuanya. Ya, ya. Terima kasih Pak Rektor. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya